Halo guys, salam Pancasila. Hari ini saya ingin memaparkan sesuatu hal yang cukup urgent untuk bangsa kita. Ya, berkaitan dengan kemajemukan yang ada. Ya. Saya mau kita memperhatikan ini dengan baik, ya, dengan seksama, supaya terjadi yang namanya kebersamaan. Tema kita hari ini adalah bagaimana gereja dan juga institusi pendidikan Kristen bisa membangun integrasi nasional. Teman-teman, agama Islam itu pada hakikatnya adalah kepercayaan yang membuat individu membawa kedamaian di lingkungan sekitar. Begitupun agama Kristen yang merupakan agama kasih, di mana agama Kristen mengajarkan untuk saling menerima dan mengasihi antar sesama orang Kristen maupun yang ada di luar Kristen. Hal itu telah dibuktikan oleh Yesus ketika dia bergaul dengan orang Samaria yang notabene sangat berbeda dan sangat dipandang rendah oleh orang yang satu bangsa, satu suku dengan Yesus. Oleh sebab itu, kekristenan pun tidak pernah mengajarkan konflik. Alkitab tidak pernah mengajarkan konflik ataupun mengajarkan saling membenci, tidak menerima perbedaan. Never, tidak pernah. Begitupun dengan agama Hindu, saudara. Agama Buddha, Konghucu, semuanya mengajarkan kebaikan. Maka kesimpulannya adalah tidak ada satu agama pun yang mengajarkan pertikaian dan kebencian. Akan tetapi kita bisa melihat di dalam kemajemukan bangsa kita, ternyata masih banyak perpecahan-perpecahan yang terjadi. Why? Padahal kita telah dibungkus dengan yang namanya Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Agaknya kita kurang memahami arti kemajemukan, arti masyarakat heterogen, arti perbedaan. Ini harus kita pelajari terus dan kita implementasikan. Ya, saudaraku. Nah, berkaitan dengan integrasi nasional, saya mau memberikan definisi sedikit tentang integrasi. Integrasi nasional itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti persatuan atau penggabungan, dan nasional itu dari kata nation, yang berarti bangsa. Maka jika digabung, integrasi nasional adalah usaha dan sebuah proses di dalam mempersatukan banyak perbedaan dari masyarakat kecil menjadi satu keutuhan. Maka dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa integrasi nasional berbicara tentang penerimaan dan kebersamaan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, mengesampingkan fanatisme, egoisme, dan lain sebagainya. Sehingga kesatuan yang ideal dapat terlaksana dengan baik. Ya, dapat terlaksana dengan baik, saudara. Integrasi nasional di negara NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tidak pernah berdiri dengan sendirinya. Tidak. Kesatuan bangsa kita tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan dibangun oleh kesepakatan bersama untuk bersatu di dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, yang berlandaskan atas dasar kesatuan dan persatuan bersama. Dengan menggunakan apa? Menggunakan budaya sebagai satu tumpuan pengikat dari kemajemukan. Di dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen, yang sangat berbeda-beda,
maka konsep moderat di dalam segala aspek termasuk agama menjadi sesuatu yang harus terimplementasi dengan baik, saudaraku. Harus terimplementasi dengan baik. Ya. Nah, kan tetapi kan kita bisa melihat dari dulu bahkan sampai sekarang ada aja yang menghancurkan integrasi ini. Ada aja perpecahan, ada aja keributan. Bahkan ada kok bisa ada radikalisme lahir di bangsa kita yang notabene memiliki Pancasila yang begitu kuat dengan nilai-nilai teologisnya. Why? Ini pasti karena pemahaman, pengertian oleh kelompok tertentu tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Sehingga adalah radikalisme, adalah kaum konservatif dan lain sebagainya. Yang akhirnya menghancurkan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam pembentukan pola pikir radikalisme adalah agama. Pembentukan pola pikirnya melalui agama. Kenapa? Karena agama cenderung dipandang sebagai penentu serta pengontrol pola hidup individu di dalam keseharian di tengah lingkungan bermasyarakat. Ya. Nah, konsep berpikir ini dapat masuk ke dalam pikiran umat beragama sehingga sering suatu agama menganggap doktrin yang dipegang adalah yang paling benar, bahkan tak segan menghakimi orang yang berbeda atas nama Tuhan. Ya. Beberapa tahun terakhir ini, saudaraku, teman-teman semua, Indonesia itu mengalami gejolak dalam hal politisasi agama, di mana agama tertentu dijadikan alat untuk mempertahankan suatu kekuasaan yang mengakibatkan pertentangan antar kelompok dan antar golongan di tengah masyarakat kita. Hal tersebut berbeda dengan tujuan integrasi nasional. Integrasi nasional berupaya mempersatukan perbedaan yang ada di suatu negara, termasuk Indonesia. Sehingga terciptalah keserasian, terciptalah keselarasan nasional. Sementara radikalisme agama dengan pengertian yang begitu sempit, begitu picik, justru mengancam keutuhan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka seharusnya Indonesia tetap memegang prinsip pluralisme agama, yaitu memahami keberadaan agama lain tanpa saling mengusik kebenaran iman ataupun doktrin yang berbeda, sehingga dapat tetap mengedepankan nilai-nilai saling menghormati, nilai-nilai saling menghargai di dalam segala bentuk perbedaannya, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat terintegrasi dengan baik. Ya. Nah, oleh sebab itu, gereja maupun institusi nasional maupun komunitas Kristen, gereja dan juga institusi Kristen maupun komunitas Kristen harus mengambil peran, mengambil bagian, bagaimana mengajarkan umat untuk mengerti perbedaan yang ada, Saudara kalau membaca kitab Yohanes pasal 13, ayat 34 sampai 35, bunyinya begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi sesama. Ya, sesamanya saya tambah, mengasihi doang. Ya. Tapi dalam konteks di sini mengasihi sesama. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya harus mengenakan kasih kepada sesamanya.
tanpa melihat asal budaya, tanpa melihat agama. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menerima kemajemukan yang ada di Indonesia ini. Kita harus mengambil peran. Ya. Gereja dan institusi pendidikan Kristen harus mengajarkan kepada umat maupun peserta didik untuk menerima bahwa Indonesia adalah negara yang plural di dalam beragama. Yang paling besar mempengaruhi itu agama, saudara. Ya, karena kita negara agamis, berbeda dengan Eropa. Ya. Sehingga terciptanya toleransi dan saling menghormati sesama umat beragama. Kita yang dikatakan negara agamis, jika dibandingkan dengan Eropa yang begitu liberal, mereka konsep atau aktualisasi humanismenya, wow, itu keren sekali. Sampai ada statement bahwa humanisme above religion. Kemanusiaan melebihi agama. Sampai ada statement itu. Padahal itu statement secara teologis itu salah. Secara teologis bermasalah. Kenapa? Karena harusnya kemanusiaan, humanism, itu lahir dari agama, bukan lebih tinggi dari agama. Nah ini dia. Tapi karena umat-umat beragama tidak bisa mempraktekkan itu, sehingga seakan-akan humanisme lebih tinggi. Nah ini dia. Padahal humanisme harusnya lahir dari agama, bukan lebih tinggi dari agama. Itu sebab gereja dan institusi Kristen itu harus memberikan edukasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena di dalam Pancasila, kita bisa menemukan landasan teologis bagi semua agama. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan di dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ya. Kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang mempertanyakan Pancasila, bahkan menggugat Pancasila, saudara. Tidak setuju dengan Pancasila. Ingin membuat sistem khilafah. Ya tidak bisa. Bangsa kita, integrasi nasional, itu dibangun atas kebersetujuan oleh semua pihak, lapisan masyarakat, semua agama, semua ras, semua suku. Tidak bisa. Bukan hanya agama Kristen yang dituntut untuk mengajarkan moderasi beragama kepada umat, dituntut untuk mengajarkan bagaimana menerima perbedaan. Tetapi agama lain juga sama. Agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu pun harus mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada setiap umat. Kenapa? Supaya umat setiap agama saling menghormati. Sekarang, berapa banyak sih institusi agama mengajarkan tentang Pancasila? Rasanya sedikit. Nah, kita harus mengambil peran ini, saudaraku ya. Nah, cara menyebarkan kemajemukan. Nah, sekarang kita telah belajar apa itu majemuk. Nah, sekarang kita mau sebarkan. Dari sekian banyak platform media sosial, saudara, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, ternyata YouTube itu menjadi salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada survei terkait dengan ini yang dilakukan oleh Jakpat pada tahun 2021, 1 tahun yang lalu. Dari survei yang dilakukan, ternyata didapatkan 82% yang menjadi respondennya itu mengakses YouTube. Sehingga YouTube berada di peringkat pertama sebagai platform favorit yang diakses oleh masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itu, setiap individu harus menggunakan media sosial dengan maksimal, dengan bijaksana,
di dalam upaya memotong paham fundamentalis di bangsa ini. Ya. Kita harus menggunakan media sosial semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, yaitu memposting kunjungan ke desa yang memiliki warna moderat dengan media sosial itu. Sehingga lebih banyak orang yang melihat, oh begini toh. Seperti yang pernah dilakukan oleh Habib Jafar. Yang ketiga, membuat podcast bersama tokoh orang lain, tokoh agama lain. Bukan membuat perdebatan. Bukan membuat perdebatan. Membuat podcast. Berbeda podcast dengan berdebat, saudara. Berdebat itu cenderung ingin mengaktualisasikan diri, cenderung menyalahkan orang lain, membenarkan diri. Tapi kalau podcast, itu kita berdiskusi secara dewasa. Berdiskusi heart to heart, bukan cuma mind to mind. Lalu yang berikutnya, saudara, mendukung program pemerintah. Mendukung program pemerintah. Pemerintah sudah membuat program yang begitu bagus untuk menjaga kesatuan kita. Kita harus dukung. Jangan seperti orang-orang kelompok lain sana yang selalu mencela pemerintah karena menjadi oposisi. Oh, tidak salah menjadi oposisi. Harus ada oposisi. Di dalam setiap negara itu harus ada oposisi. Tapi oposisi yang membangun. Oposisi yang menajamkan, meruncingkan, bukan mematahkan. Meruncingkan, bukan mematahkan. Harusnya oposisi demikian. Kita harus menyebarkan kemajemukan dengan menggunakan media sosial. Sekarang yang paling favorit TikTok. TikTok. Saya membuat TikTok, saudara. Ya. Sekarang mencapai 5.000 followers. Dan saya lihat, banyak yang lihat, yang nonton. Ribuan orang. Dari ribuan orang ini, bukan tidak mungkin ada yang akhirnya berubah mindset-nya tentang sesuatu hal. Tentang kekristenan kah, tentang pendidikan kah, tentang filsafat kah, tentang apakah yang ada di konten itu. Tentang kemajemukan kah, dan lain sebagainya. Paling tidak, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan. Ya. Maka dari semua penjelasan ini, maka saya menyimpulkan bahwa perlu ada gerakan dari setiap masyarakat di dalam mengkampanyekan moderasi beragama. Karena sebuah konten atau bahkan sebuah postingan yang sangat sederhana, yang sangat simpel, itu bisa mempengaruhi paradigma orang yang melihatnya. Sehingga di akhir kata, saya mau katakan bahwa kita harus tetap bersama, walaupun kita tak sama. Tuhan memberkati kita semua, kiranya ini bisa Anda bagikan kepada orang lain, dan sampai jumpa di konten berikutnya. God bless you. Salam Pancasila.